Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, kembali lagi ya. Kita akan membahas program linear ya. Masih dalam menyelesaikan masalah program linear seperti kemarin ya. Kalau kemarin ya itu masih saya buatkan soal yang 2 pertidaksamaan. Nah, sekarang kita coba yang ada 3 pertidaksamaan. Nah, ada soalnya seperti ini ya. Soalnya masalahnya seperti ini. Sebuah perusahaan penambangan timah mempunyai 2 tempat penambangan. Ya. Tempat penambangan 1 menghasilkan 1 ton biji timah kadar tinggi. Nah, kalau ada soal seperti ini kita lingkari keterangan-keterangannya ya, supaya nanti kalau kita mau membuat SPTLTB-nya, SPTLDB-nya tidak bingung ya. Kemudian 4 ton biji timah kadar menengah dan 12 ton biji timah kadar rendah setiap hari. Kemudian yang tempat penambangan 2 menghasilkan 2 ton biji timah kadar tinggi, 3 ton biji timah kadar menengah, dan 5 ton biji timah kadar rendah. Perusahaan memerlukan 80 ton. Ini dikotai ya kalau nggak dikali. Totalnya 80 ton biji timah kadar tinggi, kemudian 240 ton biji timah kadar menengah, dan 480 ton biji timah kadar rendah. Kemudian diketahui lagi biaya pengoperasian setiap penambangan per hari 2 juta. Jadi masing-masing 2 juta biayanya, baik itu penambangan 1 maupun penambangan 2. Nah, yang ditanyakan agar biaya pengoperasian minimum, maka lama pengoperasian tambang 1 berapa dan tambang 2 berapa. Nah, itu yang ditanyakan ya. Sama seperti kemarin, apa yang kita lakukan dulu ya. Yang pertama kita misalkan dulu ya. Kita misalkan dulu variabel X dan Y-nya. Apa itu X-nya, apa itu Y-nya. Nah, untuk pemisalan ini kamu lihat saja di yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan adalah lama pengoperasian, ya itu yang kita sebagai pemisalannya ya, karena itu yang ditanyakan ya. Berarti X itu apa? Lama pengoperasian ya tambang 1. Berarti kalau gitu yang dia apa? Lama pengoperasian tambang 2. Nah, itu ya. Kemudian setelah pemisalan apa lagi? Nah, kita tuliskan apa ini namanya? Unsur-unsur yang diketahui tadi ya. Misalkan ini jenisnya kan tambang 1, ini tambang 2. Nah, biar lebih mudah nanti kita dalam memodelkannya ya. Kemudian di situ ada timahnya ada 3 kadar ya. Ada tinggi, ada menengah, kemudian ada rendah ya. Rendah. Nah, yang tambang 1 sedang kita lingkari tadi. Tingginya 1, menengahnya 4, rendahnya 12. Berarti 1, 4, 12 gitu ya. Kemudian yang tambang 2 tadi tingginya berapa? 2, menengahnya 3, rendahnya 5. Berarti 2, 3, 5. Nah, perusahaan itu memerlukan totalnya ya, total yang diperlukan dari 2 tambang tadi adalah yang ada tinggi 80 ton. Berarti kita tulis di sini. Jadi ini total ya. Yang tambang 2 yang kadar menengah 240 ton, yang kadar rendah 480 ton. Nah, kira-kira sudah bisa membayangkan sistem pertidaksamaannya ya, SPTLDV-nya ya, bagaimana? Kira-kira ada berapa ini? Nah, sudah kelihatan ada 3 ya, karena di situ ada tinggi, menengah, dan rendah. Nah, yang pertama kira-kira apa itu? Tadi kan kalau tambang 1X tambang 2Y, berarti ya tinggal kita kalikan 1 kali X ditambah 2 kali Y gitu ya. Nanti X plus 2Y. Nah, sekarang yang menjadi masalah tandanya lebih dari atau kurang dari. Di sini ya, kalau kamu bingung, Bu saya kok sering bingung, itu lebih dari atau kurang dari ya. Nah, ingat ada kata apa di situ? Di sini ada kata memerlukan. Kalau memerlukan ya, berarti kan apa? Minimal atau maksimal ini? Minimal ya. Jadi tidak boleh kurang dari itu karena memerlukan ya. Nah, berarti yang benar tandanya apa? Lebih dari sama dengan berapa?
Nah, sama aja dengan yang kedua, berarti juga gitu. Berarti apa? 4X plus 3Y lebih dari sama dengan, karena yang diperlukan ini minimal ini ya, berarti tidak boleh kurang dari ini, 240. Yang ketiga, 12X plus 5Y lebih dari sama dengan 480. Nah, ini ada 3/3 samaan. Jangan lupa selalu ditambahi bahwa X itu lebih dari sama dengan 0 dan Y juga lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena lama pengoperasian itu kan tidak mungkin negatif, gitu ya. Kemudian setelah itu yang ditanyakan tadi apa? Nah, dia tidak bingung nanti waktu memberi jadi ya. Yang ditanyakan adalah apa? Lama pengoperasian ya. Lama pengoperasian agar biaya minimum. Nah, agar biaya minimum. Berarti cari yang paling kecil nanti karena minimum ya. Nah, kemudian fungsi objektifnya F(e), Y. Nah, fungsi objektifnya nanti kan di biaya ya. Biayanya masing-masing tambang itu 2 juta rupiah. Berarti bisa kita tuliskan 2 juta kali E ditambah 2 juta kali Y. Jadi masing-masing sama 2 juta. Tinggal dikalikan lama pengoperasian masing-masing ya. Lama pengoperasian tambang 1 ditambah lama pengoperasian tambang 2. Nah, kalau sudah langkah selanjutnya apa kemarin? Setelah SPLTV, setelah SPTLDV, setelah apa ini? Fungsi objektif. Selanjutnya kita gambar ya. Nah, gambar yang pertama yang X plus 2Y. Apa sebelum digambar hitungannya dulu ya. Nah, hitungannya dulu. Yang pertama X plus 2Y lebih dari sama dengan 0. Berarti gimana? Kok 0 berapa? 80 ya. Kita buat ini ya. Nah, kalau X-nya 0 itu berarti Y-nya 40. Kalau Y-nya 0, X-nya 80. Kemudian uji titik 0,0 ya. Nah, berarti 0 lebih dari 80. Benar atau salah? Salah. Nah, kalau salah berarti 0,0 itu tidak di daerah penyelesaian, gitu ya. Nah, yang kedua apa? 4X plus 3Y lebih dari sama dengan 240. Kita buat begininya juga ya. Berarti kalau X-nya 0, berapa Y-nya? 20 bagi ini 80. Kalau Y-nya 0, berapa X-nya? Kalau Y-nya 0, 60 ya. Kemudian uji titik sama di titik 0,0, berarti 0 lebih dari 240. Itu juga salah. Kalau salah berarti 0,0-nya juga tidak di daerah penyelesaian. Berarti nanti harus kita hasil ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah 12X plus 5Y lebih dari sama dengan 480. Kita buat tabel begini juga ya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? 5Y 480 bagi 5 96 ya. Kemudian kalau Y-nya 0 berarti 40. Nah, kemudian juga sama uji titik 0,0 ya. Berarti 0 lebih dari 480. Benar atau salah? Salah. Kalau salah berarti apa? 0,0-nya juga tidak di daerah penyelesaian. Nah, itu harus lengkap ya. Kalau sudah lengkap bisa kita gambarkan. Nah, gambarnya lebih mudah kalau pakai kertas berpeta kamu nanti ya. Jadi menghindari kemungkinan kamu tidak lupa lupa memberi skala. Nah, kalau dengan kertas berpeta jelas gampang menuliskan skalanya ya. Coba kita buat skala berapa ini? 40 gitu ya. 40, 80, 120, ke atas juga gitu. 40, berapa? 80, 120. Nah, yang pertama tadi tidak sama yang pertama 0,40 dan 80,0. Jadi ini ya. Nah, kita tarik garis. Nah, ingat kamu pakai penggaris ya, jangan direbut-tarik. Nah, ini karena apa? Biar cepat ya. Nah, ini 0,0 tidak di DPO berarti diarsir karena bukan DP-nya ya. 0,0 kan di sini ya. Nah, tuh. Kemudian yang kedua 0,80 dan 60,0. 60 di sini ya. Nah, kita tarik garis. Nah, itu juga 0,0-nya tidak di daerah penyelesaian, berarti juga
juga kita arsir ya. Kemudian yang ketiga 0,96 kira-kira di sini ya, 96. Satunya 40,0 di sini. Kita tarik garis. Nah, ya. Terus itu 0,0 tidak di DP, berarti juga di arsir. Nah, itu ya. Nah, akhirnya kelihatan mana daerah bersihnya. Oh, inilah daerah bersihnya. Berarti ini adalah daerah penyelesaian ya. Dalam menggambar garis tadi, coba kamu beri nama ya, biar nanti tidak bingung. Karena di sini garisnya ada 3. Ini garis dari pertidaksamaan yang pertama, kemudian yang ini tadi pertidaksamaan yang kedua, terus yang ini yang ketiga. Nah, sekarang dari daerah penyelesaiannya ini kita ketemu berapa titik pojok? Coba kita lihat. Nah, yang pertama ini dulu. Kita kasih nama titik A. A ini jelas berapa koordinatnya? 0,96 ya. Terus yang jelas lagi di sini, misal saya kasih nama titik D. Berapa titik D ini? 80,0. Nah, yang belum jelas, di sini ada 2 ya. Yaitu kalau ini misalkan saya kasih nama titik B, ini saya kasih nama titik C. Nah, berapa titik B dan C ini? Ya, seperti kemarin kita tidak bisa langsung mengira oh ini koma ini. Nah, jangan ya, harus dengan cara yang tepat, yaitu dengan apa? Dengan ini kan merupakan titik potong 2 garis, berarti bisa kita cari dengan eliminasi ya. Titik B ini adalah perpotongan. B itu perpotongan garis nomor berapa dan berapa? 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Nah, 2 tadi pertidaksamanya apa? Ini ya, 4x plus 3y. Karena kita mau mencari kepotong, pakai sama dengan aja. 240. Terus yang ketiga, 12x plus 5y sama dengan 480. Nah, kalau kita mau eliminasi kan samakan ya, disamakan. Coba ini kamu kali berapa? Kali 3, ini kali 1. Kali 3 berarti ini menjadi 12x plus 9y sama dengan 720 ya. Terus yang ini tetap 12x plus 5y 480. Nah, terus dikurangi. Berarti berapa kali dikurangi? 4y sama dengan berapa ini? 14 240 ya. Berarti y-nya 60. Nah, kalau y-nya 60 berarti kalau masuk sini ya, berarti 12x plus 5 kali 60 300 sama dengan 480. Berarti 12x sama dengan 180. Berarti x-nya berapa? 180 bagi 12 15 ya. Tuh, itu adalah titik B. Jadi titik B koordinatnya adalah berapa? 15,60. Misal kita tinggal di sini ya, 15,60. Kemudian yang titik C. Titik C adalah perpotongan garis nomor berapa dan berapa? 1 dan 2. Nah, 1 tadi 1 dan 2. 1 pertidaksamaannya adalah x plus 2y sama dengan 80. Yang kedua 4x plus 3y sama dengan 240. Karena kita mau eliminasi berarti ini kali 4 ya, ini kali 1. Kali 4 berarti 4x plus 8y sama dengan 320. Terus ini 4x plus 3y sama dengan 240. Tetap ya. Kita kurangi, 8 kurangi 3, 5y. Ini berarti 80. Oh, y-nya berarti berapa? 16. Kalau y-nya 16 berarti ini x plus berapa? 2 kali 16 32 sama dengan 80. Berarti x-nya adalah 64. Oh, kalau gitu titik C koordinatnya berapa? 64,16 gitu ya. Nah, kok 64? Benar? Ya, beraya salah ya. Berapa? 48. Nah, itu dikurangi dulu ya. 48. Nah, berarti kita sudah menemukan 4 titik pojok. Nah, 4 titik pojok ini nanti selanjutnya akan kita substitusi kemana? Ke fungsi objektifnya. Karena papanya terbatas, kita hapus ya ini ya. Nah, kita hapus soalnya karena sudah kita pahami tadi soalnya ya. Kita substitusikan ke tabel fungsi objektif biar enak dilihatnya ya. Fx, y sama dengan apa tadi? 2 juta mau kamu singkat 2 JT gini ya, nggak apa-apa ya, daripada nulis nolnya banyak. Ditambah
2 juta Y. Ini ya. Nah, terus kita tuliskan titik A-nya tadi 0,96, titik B-nya 15,60, titik C-nya 48,16, titik B-nya berapa? 80,0. Nah, kita masing-masing substitusikan di sini ya. Berarti ini berapa? 2 juta. 2 juta kali 0 tambah 2 juta kali 96. Berapa? 96 kali 2. 192 ya. Juta. Terus ini 2 juta kali 15 ditambah 2 juta kali 60. Berarti ini berapa? 30 juta ditambah 120 juta. Berarti 150 juta. Nah, terus selanjutnya 2 juta kali 48 ditambah 2 juta kali 16. Berarti 96 juta ditambah 32 juta. Berapa ini? 128 juta. Nah, terakhir 2 juta kali 80 ditambah 2 juta kali 0. Ini jelas 0 ya? Iya. Ini berarti 160 juta. Nah, kita dapatkan 4 nilai ini. Karena tadi yang ditanya adalah biaya minimum, maka dari 4 ini mana yang paling kecil atau paling minim? Mana kira-kira? Nah, ini ya yang paling kecil. Berarti ini adalah nilai minimum ya. Oh, berarti apakah tadi yang ditanyakan adalah berapa biaya minimum? Bukan ya. Yang ditanyakan adalah lama pengoperasian agar biaya minimum. Nah, berarti apanya itu ya? Ya, kita lihat tadi lama pengoperasian tadi misalkan X dan Y. Oh, berarti yang ditanyakan adalah X dan Y-nya. Nah, X dan Y kan ini dah. Ini kan pasangan X dan Y semuanya. Nah, berarti jawabannya yang mana? Ya, yang ini titik X, Y yang menjadikan ini menjadi minimum. Berarti kalau itu bisa dijawab. Jadi, lama pengoperasian. Ya, pengoperasian tambang 1 berapa hari? Karena tadi kan biayanya per hari ya. Oh, 48 hari. Dan apa? Lama pengoperasian tambang 2 berapa hari? Nah, karena Y-nya 16, berarti 16 hari. Nah, ini ya. Ini adalah contoh soal di buku LKS PR. Ya, nanti bisa kalian lihat. Kalau mungkin sekarang belum ada bukunya, nanti kalau sudah datang bisa dilihat ini di LKS PR. Nah, ini adalah contoh dari masalah yang pemodelannya menggunakan 3/tidak-samaan. Ya, jadi kalau 3/tidak-samaan, di sini ternyata ada 4 titik pojok. Nah, seperti itu ya. Saya rasa cukup. Nanti kamu bisa belajar menyelesaikan masalah yang lain lagi. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.